Kalau kamu pengen rezeki kayak semula lagi atau bisa lebih, itu kamu harus menyediain setiap malam Jumat Kliwon. Tak kasih modal 10 miliar. Real, itu bawa uang cash bukan lewat rekening. Ini tak bawakan uang ini buat modalnya kamu. Itu hari itu juga ada keajaiban setelah megang batu itu. Itu saya benar-benar diakui di wilayah Brebes, Tegal sampai Pekalongan. Rasa di sini ya. Sini ini kan langsung sesak. Gak apa-apa dibukanya. Tadi ini pekat kok bukanya. Udah tenang dulu. Yang diceritainnya datang. Di pantai utara senja bergetar. Angin membawa harum bunga dan dupa. Dari altar tersembunyi di karang tua, Ibu Ratu muncul dengan paras jelita. Kau datang menukar hidup dengan harta? Ujarnya lembut, serupa nyanyian neraka. Tanpa ragu, perjanjian pun ditempuh. Meski nestapa menanti hidup Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sehat. Sobat, kali ini Mang Ei dan tim berada di kota Tegal. Untuk warga Tegal, kepriwe kie kabare. Saya Mudah-mudahan selalu semangat warga Tegal ya. iya. Nah, hari ini ada yang istimewa. Ada seorang pelaku pesugihan lagi nih, yang pernah mencoba terjun ke dunia pesugihan. Dia adalah Mas Teguh. Apa kabar Mas Teguh? Baik. Mas Teguh, kejadiannya tahun berapa ini? 2017 sampai 2019. Kok maunya begitu, maksudnya gelap matanya langsung yang dipilih itu melakukan pesugihannya? Apa nggak ada cara lain? Waktu itu saya kepepet. Saya sudah nggak punya kerjaan dan nggak punya modal apa-apa. Jadi terpaksa ya? Terpaksa. Butuh dana cepat lah Butuh begitu. dana cepat. Baik. Sekarang aktivitas apa nih Mas Teguh? Masih proyek kecil-kecilan. Sudah mulai lagi ya? Proyeknya sudah berjalan lancar. Jalan lancar. Nah Sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana, seperti biasa tonton sampai habis ya, supaya tidak gagal paham. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Teguh. Halo Sobat Malam Mencekam, Horas untuk warga Medan dan sekitarnya. Saya Mang Ei, host dari channel Malam Mencekam, punya kabar spesial buat kalian. Saya dan tim Malam Mencekam akan melakukan perjalanan ke Medan, Danau Toba, dan Tapanuli. Dari tanggal 7 Juni hingga 25 Juni 2025 untuk mencari kisah nyata atau kejadian ganjil yang pernah sobat alami langsung. Ayo bagikan kisah nyata mistis kamu di Malam Mencekam. Kalian bisa DM Instagram @malammencekam_official atau hubungi admin di nomor WhatsApp di bawah ya. Sobat jangan khawatir, akan ada apresiasi uang tunai dan t-shirt eksklusif Malam Mencekam buat kamu yang terpilih jadi narasumber. Jangan biarkan ceritamu hilang di telan malam. Dan ada giveaway 30 t-shirt eksklusif Malam Mencekam mulai 6 Mei sampai dengan 25 Juni 2025. Caranya, buat pantun di kolom komentar video YouTube dan Instagram Malam Mencekam dengan tema Medan, Danau Toba, dan Tapanuli. Contoh, naik sampan keliling Danau Toba. Selamat datang MM di Sumatera Utara. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ceritanya begini, Mang E. Di awal 2017, saya asli Solo. Selama saya di Solo itu, saya bekerja di proyek, ya menangani proyek kecil maupun yang besar.
termasuk di pemerintahan juga. Saya 2017 akhir, saya agak korlap di Solo itu. Usahanya di proyek itu agak korlap, kerugian besar. Setelah 2018 itu, saya kan nganggur. Nah, datang teman yang namanya Agus, orang yang dari Brebes. Datang ke Solo, ngomong ke saya, Mas Teguh, bisa ikut saya enggak ke Brebes? Kerja di sana banyak, proyek juga banyak. Dengan pengalaman jenengan sangat dibutuhkan sekali di wilayah Brebes. Nah, setelah itu saya ngomong sama istri, Ma, saya mau diajak Mas Agus kerja di Brebes untuk terjun ke proyek lagi. Boleh apa tidak? Setelah saya ngomong sama istri, boleh, silahkan, yang penting jaga diri di kotanya orang, gitu, istri ngomong. Setelah izin dari istri saya boleh, saya langsung ke Brebes nyusul Mas Agus. Nah, ketemu Mas Agus. Nah, itu saya nggak langsung diajak kerja, cuma dilihat-lihatkan kerjaannya di mana. Nah, kebetulan Mas Agus itu membutuhkan tenaga konstruksi, ahli konstruksi. Nah, itu sesuai di bidang saya. Nah, Mas Agus itu menawari, Mas Teguh, kamu mau nggak nangani proyek pabrik ini selama 1,5 tahun? Nah, saya mengiyakan. Ya boleh Mas Agus, ya saya coba sesuai dengan kemampuan saya dan saya mungkin amanah gitu. Setelah kerja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya menghasilkan uang lumayan. Alhamdulillah, di Brebes bisa beli rumah dan bisa beli mobil. Istri tak ajak ke Brebes, merantau ke Brebes. Sudah bagus ya ekonomi ya? Ya, ekonomi sudah bagus. Setelah istri tak ajak itu kan saya semakin uang, pundi-pundi uang kan banyak. Saya tergoda dengan orang lah, teman, dengan obat-obatan. Saya tergoda dengan obat yang tepatnya di tahun 2018 bulan 10 saya ditangkap polisi. Istri saya itu minta cerai dan keluarga juga nggak mau tahu, temen juga nggak mau lihat. Saya bingung di penjara itu. Waktu itu ditahan di sel berapa tahun? Cuma 7 bulan. 7 bulan. Nah, setelah saya keluar dari penjara, saya nggak dijemput istri, juga nggak ada yang jemput. Saya jalan kaki, orang Jawanya kentrang-kentrang, keluar dari penjara Brebes, jalan kaki sampai ke Purwokerto. Jauh itu ya? Iya, jalan kaki. Sama sekali nggak ada yang jemput? Nggak ada yang jemput, nggak ada keluarga yang jemput. Saya itu ibarat bahasa Jawanya ngelalu gitu loh. Sebat angkara. Katanya mau ke Jogja rencananya, malahan itu jalan kaki. Sesampainya di Purwokerto, saya berhenti di pom bensin. Saya ketemu namanya Pak Yanto. Di situ ngobrol. Pak Yanto menerima dan memberi saran ke saya. Mas Teguh, kalau jenengan mau ikut saran saya, jenengan lebih baik datang ke Cilacap, ke Pantai Sodong. Jenengan di situ ritual, minta apa yang hajatnya kamu. Nah, saya mengiyakan langsung, menerima Pak Yanto. Ya udah Pak, saya tolong Pak diantar Pak ke tempatnya.
Saya diantar Pak Yanto itu ke Pantai Sodong, tepatnya di situ saya ngobrol-ngobrol sama juru kunci. Pak, saya ya intinya pengen rezeki saya, ekonomi saya lancar kayak semula lagi, gimana caranya Pak? Nah, si kunci itu ngomong, ya udah silakan masuk sambil bawa sesaji. Ya sesaji bunga 7 rupa sampai buah-buahan komplit. Sesaji itu semua yang biayai Pak Yanto, kasih sama Pak Yanto. Nah, setelah sesaji itu disediain sama Pak Yanto, saya masuk ke gua selama 7 hari. 1 hari, 2 hari nggak ada reaksi apa-apa. Setelah 3 harinya, saya ketemu orang tinggi besar, hitam, ada tanduknya di sini. Dia cuma bilang sama saya, terusin nak, gitu aja. Ya tetap saya terusin. Sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Malam 7 harinya, saya ketemu seorang perempuan di situ, pakai kebaya, pakai mahkota, orangnya cantik banget. Dia bilang kepada saya, Nak Teguh, kamu silahkan keluar, lalu pergi ke Pantai Pekalongan. Pergilah kamu ke Pekalongan. Setelah pembicaraan itu saya sama sosok perempuan itu, saya langsung keluar ngobrol sama kuncinya. Pak kunci, saya sudah ketemu sama sosok perempuan cantik yang pakai mahkota. Bilangnya apa Mas Teguh? Saya disuruh ke Pantai Pekalongan. Sekarang kalau bisa kuncinya ngomong kayak gitu, saya langsung telepon sama Pak Yanto, saya sudah selesai. Nah, Pak Yanto datang jemput saya. Ini semua biaya ditanggung Pak Yanto? Ditanggung Pak Yanto semua. Saya dijemput di gua Pantai Sodong itu. Saya langsung diantar Pak Yanto ke Pekalongan. Sampai Pekalongan, saya nemui juru kuncinya juga lagi. Pak kunci, saya ceritakan yang sejak awal dari Cilacap, bahwa saya pernah ritual di Cilacap, di Pantai Sodong. Saya disuruh datang ke Pekalongan. Gimana lebih baiknya Pak kunci gitu. Nah, Pak kunci itu jawab, Mas Teguh, jenengan silahkan ritual di sini, tapi dengan sesaji kambing waktu itu. Beli kambing. Saya sama Pak Yanto juga ngomong, Pak Yanto gimana Pak Yanto? Kambing saya enggak, gimana mampu beli enggak Pak Yanto? Nah Pak Yanto alhamdulillah waktu itu menyediakan, ya udah saya belikan. Semua ditanggung Pak Yanto, beli kambing itu. Nah setelah Pak Yanto dari pasar bawa kambing, itu langsung di situ. Dagingnya dibagi-bagikan ke orang-orang sekitar, hanya ditaruh di situ. Suruh nungguin saya di tempat ritual itu selama 1 hari, 2 hari, 3 hari. Itu enggak menemui apa-apa. Malam keempatnya saya dalam keadaan tidur dengar ledakan sangat keras banget di situ, di tempat ritual itu. Duar semuanya pada sesaji-sesaji itu tumpah semua. Dan saya lihat ada batu hitam berbentuk orang yang ada taringnya, itu mengeluarkan cahaya. Sebesar apa? Sebesar segini, batunya segini. Hitam, Warna hitam, ada seperti taringnya. batu kali ya? Kalau dibilang batu kali bukan, warnanya hitam, pakai berbentuk kayak boneka. Batu hitam, kecil segini, ada taringnya. Saya takut. Saya keluar ngomong sama kunci, Pak kunci, saya ada datangi batu
warna hitam ini. Nah Pak kuncinya ngomong, udah masuk lagi, diambil. Setelah batu itu tak ambil, tak bawa pulang. Saya tak beranikan pulang ke Brebes, ke rumah Brebes. Dengan Pak Yanto? Iya, diantar Pak Yanto sampai rumah. Sebentar, waktu pulang ke Brebes itu pulang ke rumah siapa? Ke rumah saya. Masih ada rumah? Masih ada. Cuma istri pulang ke Solo. Kosong rumahnya? Rumah kosong. Istri pulang sih ke orang tuanya Solo sana. Malamnya saya itu bermimpi suruh menyediain manusia. Saya bingung dari mana. Wah, Pak Yanto ngomong, udah kita gajak, nggak usah repot-repot, kita beli di. Ternyata dibelikan Pak Yanto. Setelah tak sediain batu tersebut, itu bisa habis sendiri. Malamnya saya bermimpi, kalau kamu pengen rezeki kayak semula lagi atau bisa lebih, itu kamu harus menyediain setiap malam Jumat Kliwon ke sini ke saya. Ya betul. Setelah Pak Yanto pulang, belum waktu 2 hari, saya ditemui orang teman lama, namanya Pak Prapto, orang Lampung, orangnya udah kaya raya, datang ke saya, Mas, kamu mau main proyek lagi ya, mau nggak? Tak kasih modal 10 miliar. Ril, itu bawa uang cash bukan lewat rekening. Ini tak bawakan uang ini buat modalnya kamu. Nanti hasilnya terserah. Saya masih heran, kok bisa orang percaya? Itu kenal temen udah lama, tahu-tahu datang ke rumah bawa uang 10 miliar. Saya kira ada apa-apa gitu loh. 1 hari, ya sekitar 1 minggu malah uang itu masih disimpan di lemari di situ. Setelah 1 minggu saya pakai, saya beli dump truck. Pertama itu dump truck 1. Setelah saya beli dump truck 1, ada yang nawari kerjaan ke saya. Beruntun, 1 hari itu saya dapat tender kerjaan itu sampai 3 kali. Pabrik, rumah sakit, sama rumahnya pejabat satunya. Nilai proyeknya, pabrik itu sekitar 25 miliar. Membuat pabrik. Terus rumah sakit itu sekitar 33 miliar. Rumah pejabat di wilayah Pekalongan itu sekitar 2 miliar. Itu hari itu juga ada keajaiban setelah megang batu itu. Ya, kerjaan pabrik itu saya tanganin, pekerjaan rumah sakit pun juga saya tanganin, kerjaan buat rumahnya pejabat itu juga saya tanganin. Semua saya handle semua sendiri. Padahal kan belum ada PT atau badan hukumnya belum punya. Saya pinjem PT-nya orang waktu itu. Pinjam bendera. Benderanya orang, yang punya bendera 2,5%. Masih ada yang percaya ya? Masih ada itu. Kalau bendera sih gampang, masalah bendera asalkan bayar PT siapapun pasti boleh. Karena saya kesalahannya dulu bukan di korupsi atau apa, saya kan kesalahannya di narkoba. Kecuali kalau saya kesalahan korupsi, mungkin yang punya PT nggak percaya, gitu loh. 2019 itu saya benar-benar nyari uang itu benar-benar gampang banget. Setiap 2 hari sekali itu saya dapat tender yang dari swasta selalu menawari saya. Karena saya satu juga kredibilitas saya untuk proyek itu saya benar-benar diakui di wilayah Brebes, Tegal sampai Pekalongan. Saya bisa beli mobil damnya aja sampai hampir 14 itu cash. Punya rumah 2. Istri yang tua itu datang lagi, mau tak jemput mau setelah saya kayak itu. Responnya itu biasa, mungkin karena saya udah bisa berdiri lagi dan punya usaha lagi, istri mau datang ke rumah. Sampai saya itu punya istri 2. Setelah saya berjalan-jalan itu, Jumat Kliwon saya kan lupa.
harus menyediain darah. Itu perjanjian awal itu. Mulai lupa. Saya selalu diteror sama orang tinggi besar. Saya tak belikan, saya jadi tenang lagi sampai Juma Kliwon yang akan datang, saya tenang lagi gitu. Berjalan sampai 2 tahun itu saya. Setelah 2 tahun itu anak saya itu sakit. Anak saya yang kecil itu sakit kayak kesurupan. Sakit sembuh di rumah sakit itu nggak sembuh. Kecil lah. Di situ saya tanya ke orang pinter, Pak Kiai gitu. Pak Kiai, anak saya ini kok sakit, penyakitnya di rumah sakit itu didiagnosa kok nggak ada penyakitnya, itu apa Pak Kiai? Nah, Pak Kiai itu diem sambil nggak tahu, terus ngomong ke saya, Mas Teguh, kalau jenengan pengen anaknya sehat, kembali sehat normal, peganganin jenengan buang. Pegangan apa Pak Kiai? Jenengan pegangan apa? Yang ada perjanjian. Nah, di situ saya baru ingat, Pak Kiai. Terus setelah kalau saya tak buang, nasib saya gimana Pak Kiai? Allahu alam, kata Pak Kiai. Serahkan aja. Saya langsung tak ambil, tak buang ke pantai Randusanga, batu itu. Ya setelah saya buang batu tersebut di pantai Randusanga, alhamdulillah anak saya itu angsur membaik. Yang dulunya nggak bisa jalan, badannya kurus, bisa jalan, dan badannya angsur membaik dan gemukan. Sempat berapa lama sakitnya? Sakitnya itu berarti 3 bulan. Umur berapa anaknya? Anak saya waktu sakit itu umur 3 tahun. Sakit-sakitan terus, tak bawa rumah sakit, nggak didiagnosa sama dokter, nggak ada penyakitnya, cuma kurus gitu loh. Lah saya suruh puasa waktu itu sama Pak Kiai. Puasa biar selamat semua. Kamu puasa Senin Kemis sama Pak Kiai itu. Saya puasa itu rezekinya biasa lagi gitu loh. Biasa kecil-kecil kayak gitu. Tapi anak kan nggak sakit gitu. Udah nggak punya sakit, nggak punya apa. Tapi nggak selesai di situ. Saya setelah buang batu itu 7 hari saya dimimpi ketemu sama yang namanya Ibu Ratu itu, sama persis perempuan yang nemui saya waktu saya ritual di Cilacap. Le, bahasa Jawanya, Le, kenapa anak saya mbok buang lagi? Dilelek kan ana wong wadon. Enak kan. Minta di cut dulu bentar ya, di pause aja dulu. Kenapa? Ini ngerasa. Oh, jadi berbetnya. Netralisir dulu ya. Emang nggak kerasanya gimana sih Mas? Lagi kerasa gimana gitu sekarang? Datang perempuannya. Nggak mau diceritain berarti ya. Bisa ngeliat.
Di sini tadi. Lihat atau rasa? Lihat. Cuma itu kan saya udah tak putus, sudah nggak mau apa-apa, pokoknya nggak ingin berhubungan intinya. Sekarang datang ya? Tadi datang. Kerasa di sini ya? Sini ini kan langsung sesak. Gak apa-apa dibuka aja ini pekat kok. Udah tenang dulu. Yang diceritainnya datang. Bisa standby. Situ aja deh. Ini terganggu ceritanya jadi dari arah sini katanya Mas ya? Dari sini Mas katanya. Jenengnya Sinten. Pripun sekian. Enakan buatan ini. Ya lumayan. Lanjut Pak. Lanjut. Ya. Ketemu sama yang namanya Ibu Ratu itu, dia bilang, "Le, kenapa anak saya dibuang?" Saya nggak berani jawab, cuma diam aja. Paling ini bunga tidur, saya anggap. 1 hari sampai 7 hari lagi setiap malam Jumat bermimpi lagi saya ketemu sama Ibu Ratu itu tadi. Bilang, "Kenapa anak saya dibuang?" Oh, batu itu tuh dianggapnya anak ya? Anak sama Ibu Ratu itu. Nah, saya juga ngomong sama Ibu Ratu, kalau anak saya nggak sakit, nggak jadikan ibaratnya nggak ganggu anak saya, pasti saya rawat Bu Ratu. Sampai bilang kayak gitu. Karena berhubung anak saya yang ini yang jadi korban, terpaksa saya buang. Saya nggak mau hubungan dengan jenengan semua. Saya mau hidup netral, mau apa terserah jenengan. Setiap malam Jumat saya bermimpi ketemu Ibu Ratu gitu lagi. Bertemu ngomongnya juga gitu lagi. Pas tepatnya Jumat Kliwon, pas saya waktu itu main ke wilayah Pekalongan. Di Pekalongan saya istirahat di Masjid Pekalongan. Saya ditemui di alun-alun masjid itu. Saya sholat Isya. Saya keluar di alun-alun cari makan. Di situ saya ditemui sama Ibu Ratu itu, di alun-alun Pekalongan itu. Itu wujud, bukan tidur lagi, wujud. Kenapa anak saya masih dibuang, diambil kalau pengen selamat, kayak gitu. Saya lari ke mobil. Langsung hari itu juga saya ke tempatnya Pak Kiai. Pak Kiai, saya 1 bulan ini selalu didatangi sama Ibu Ratu itu. Suruh ngambil anaknya yang saya buang kemarin. Dan terakhir yang barusan Pak Kiai, saya ditemui langsung, nggak mimpi lagi. Suruh ngambil batu anaknya itu, batu itu. Nah, Pak Kiai bilang, "Udah gini aja, kamu pasrah sama Gusti Allah, pasrah dan puasa membersihkan diri. Puasa Senin Kamis atau puasa apa setiap hari puasa terus, tolong jangan lepas dari puasa kalau pengen diselamatkan dari dunia kayak gitu." Setelah saya menjalin puasa itu, saya tetap masih didatangi tapi dengan bahasa halus. Suruh ngambil, tetap ngambil batu yang di Pantai Randusanga itu, tak ambil, suruh kembalikan lagi di Pekalongan. Tak ambil, alhamdulillah hari itu tak ambil juga ketemu batunya itu. Padahal susah itu ya? Iya. Ya, dengan keajaiban itu saya cari batunya bisa ketemu. Di pinggir, waktu itu tak buang di tengah. Tapi waktu saya nyari itu di pinggir. Dan saya nggak habis pikir bisa ketemu, tak kembalikan lagi ke sana, ke Pekalongan. Itu saya nggak langsung kembali, saya pulang nggak. Ritual lagi kayak dulu. Kata Pak kuncinya, kalau kamu juga pengen selamat kembalikan, ya kamu harus ritual awal. Menyembelih kambing,
daging dibagikan, tapi kamu dengan omongan udah saya sudah cukup sekian, saya nggak mau ikut, nggak mau lagi dengan mengaulos dengan jenengan gitu loh, bahasa Jawanya. Ya, alhamdulillah setelah saya adakan ritual itu lagi sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, saya udah nggak ada apa-apa. 1 bulan kemudian, pas tepatnya malam Jumat Kliwon lagi, saya bertemu lagi sama Ibu Ratu itu. Saya suruh datang ke Cilacap. Kalau kamu mau pengen kembalikan kayak semula, putus hubungan. Waktu ketemu sama Ibu Ratu itu, saya main ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini saya ada permintaan ini. Tolong Pak, saya diantar. Saya pengennya begini, kalau saya orang Jawa, saya ibaratnya masuk rumahnya orang Kulon Nuwun, mau pergi pun juga permisi, biar saya nggak ada apa-apa Pak Kiai, tolong dibantu doa nih. Alhamdulillah Pak Kiai itu tak ajak ke Cilacap mau, sambil saya juga ngampiri Pak Yanto, yang Pak Yanto itu main ke Pak Yanto. Pak Yanto, saya sudah pasrah, nggak mau pengen yang aneh-aneh kayak gini lagi, karena sini dampaknya ke anak saya, ternyata tanpa sadari kita anak saya yang mau jadi korban. Lah Pak Yanto menjelaskan, dah diklasin bae dong, anak tinggal bales anu lah. Itu Pak Yanto malah bilangnya gitu, oh anak 1, anak kamu kan ada sekarang ada 4, yo ibaratnya anak 1 untuk numpang hidup lah. Hari itu juga saya waktu perjanjian sama Pak Yanto yang ganti uang-uang itu tak kembalikan semua. Pak Yanto waktu ritual di Cilacap habis berapa tak ganti. Beli kambing yang di Pekalongan waktu itu habis berapa tak ganti semua. Hari itu juga saya memutus hubungan dengan Pak Yanto. Pak Yanto kita udah aja sebagai teman, sebagai saudara. Saya udah nggak ingin hubungan dengan jenengan dan hubungan dengan apapun. Putus hari itu juga. Setelah saya putus hubungan dengan Pak Yanto, saya sama Pak Kiai datang ke Cilacap tetap. Di situ saya ritual lagi di situ sama Pak Kiainya. Pak Kiainya di luar, saya di dalam. Nah, sesajian itu di situ waktu tak sediain meledak. Sesajian itu meledak. Wah, di sesajian itu meledak, tumpah semua. Harus ganti lagi, gitu loh. Nah, saya beli lagi sesaji lagi. Saya di situ berarti 3 hari. 3 hari sambil saya itikaf, semua tak pasrahkan sama Allah, bahwa kalau saya memang di sini memang nggak bisa ditulungin, yang penting anak turun saya selamat, saya ikhlas, gitu loh. 1 hari saya itikaf di situ, pasrah. Kalau memang saya salah, saya minta maaf. Kalau enggak, ya saya pasrah. Pokoknya yang penting keluarga saya jangan sampai aneh-aneh diapa-apain. 1 hari, yaitu sesajian yang meledak. 2 harinya saya beli sesaji lagi, nggak ada apa-apa. 3 harinya saya ditemui sama Ibu Ratu lagi. Ibu Ratu itu dia pesan, di sini itu sebenarnya bukan tempat untuk memuja, pesugihan bukan. Di sini bukan tempat pesugihan. Di sini ini tempatnya riadoh. Kalau orang Jawa itu riadoh, mencari ketenangan, mintanya yang di atas. Yang menyuruh kamu suruh datang ke Pekalongan itu bukan orang kami. Makanya di sini tempat kesucian, bukan untuk tempat-tempat yang pemujaan. Makanya disuruh datang ke Pekalongan. Kalau kamu pengen bener, kamu di sini 1 hari lagi.
bilang sama Pak Ustadz yang ngantar kamu suruh pulang. Saya keluar dari gua Cilacap itu, ngomong sama Pak Kiai, jenengan pulang dulu ya Pak Kiai, saya masih 1 hari di sini, penting. Lah Pak Kiai tanya, enggak, kamu itu urusannya saya. Enggak Pak Kiai, ini sudah selesai, semua selesai. Tolong jenengan pulang dulu aja, nggak apa-apa, saya udah nggak apa-apa, ini sudah selesai, cuma saya pengen di sini 1 hari lagi, barangkali jenengan dicari keluarga atau apa, mungkin jenengan pulang pakai mobil saya Pak Kiai itu. Terus 1 hari saya ritual di situ di gua, saya dikasih kayak semacam payung itu untuk buat penyembuhan sama Ibu Ratu itu. Sampai sekarang payung tersebut saya gunakan untuk penyembuhan buat orang-orang yang membutuhkan. Tapi payungnya tak taruh di Solo, tak kasihkan ke sana karena saya nggak suka dengan hal-hal kayak gitu. Saya pengen hidup normal. Sampai sekarang saya alhamdulillah hidup tenang-tenang dan ayem, anak juga nggak ada sakit, rezeki kecil-kecilan juga masih lancar, gitu aja. Proyek-proyek masih berjalan ya? Kecil-kecilan. Yang dulu hilang semua? Hilang semua. Saya sekarang. Gimana proses hilangnya itu? Hilangnya itu sudah nggak ada orang yang percaya, adanya modal kecil saya pribadi sendiri. Jadi mobil habis gitu ya? Kalau mobil sih sekarang mobil kecil, mobil 1, mobil yang pribadi buat. Rumah juga berkurang? Rumah masih 1. Itu udah dijual sebelumnya? Sebelumnya kan saya punya rumah 4 berarti. Dijual semua ya? Dijual semua, tinggal 1. Dan sekarang hidup ya tenang, lebih tenang. Setelah saya nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau mistik gitu. Payungnya ini masih ada? Payungnya sekarang masih tak kasihkan ke teman orang Solo. Nggak punya fotonya ya? Nggak ada fotonya. Tapi masih di teman ya? Masih di teman saya. Tak kasihkan karena dia memang hobinya begitu. Tak kasihkan. Saya nggak pengen ada hubungan dengan hal-hal yang berbau mistik intinya. Fungsinya apa itu payungnya? Fungsinya katanya buat penyembuhan apapun, penyembuhan atau apa gitu katanya itu loh. Cuma belum pernah dicoba ya? Karena saya juga nggak mau sebenarnya. Karena saya dikasih, takut menolak, ya tak terima gitu aja. Dia pesan coba itu bisa penyembuhan katanya. Karena saya nggak suka hal-hal yang berbau mistik sekarang, tak kasihkan ke teman yang suka mistik. Oke. Jadi dari kisah ini merasa kapok atau gimana untuk melakukan pesugihan seperti itu? Saya sih merasa benar-benar kapok. Dan saya juga nggak mau yang berhubungan dengan mau mistik. Makanya jangan sekali-kali teman-teman semua berhubungan dengan yang berbau persugihan atau mistik. Bahaya ya? Bahayanya ke anak cucu, anak terutama yang bahayanya. Kalau dengan Pak Yanto nggak pernah ketemu lagi? Dengan Pak Yanto saya sudah putus hubungan. Sama sekali nggak mau ketemu? Sama sekali saya sudah nggak mau karena dia pernah bilang itu. Tersinggung lah istilahnya ya? Saya Sakit tersinggungnya hati. karena dia bilangnya anak kamu 4, ya dikasihkan 1 untuk menanggung anak 3 kan nggak apa-apa itu saya. Makanya saya tak putus hubungan dengan Pak namanya Pak Yanto. Kata-katanya menyakitkan sekali gitu ya? Kata-katanya udah kayak nggak, bukan manusia lah bilangnya gitu. Oke, baik. Nah dari situ ekonomi baik kembali, rumah tangga harmonis semua ya? Alhamdulillah dibilang ekonomi membaik ya sedang-sedang aja. Yang alhamdulillahnya keluarga tentrem ayem gitu loh. Ibadah insya Allah ya 5 waktu sekarang laksanakan, dan saya juga nggak mau kenal. Nah itu di situ hikmahnya saya. Kenapa saya harus menolak? Sudah nggak mau berhubungan yang berbau mistik, Pak. Iya.
Syukurlah kalau memang semua jadi baik ya, hikmahnya kita ambil. Amin. Baik sobat malam mencekam, itulah kisah kelam pengalaman dari Mas Teguh. Jadi jangan coba-coba tiru ya. Ya. Jalan cepat, jalan instan untuk mendapatkan kekayaan. Lebih baik biasa-biasa tapi nyaman begitu ya. Aman. Terima kasih dan Mas Teguh, mudah-mudahan lancar kembali usahanya. Amin, amin, amin. Sobat, kita akan segera ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.